بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها المسلمين, sesungguhnya permusuhan syaitan diantaranya adalah menggambarkan kepada kita umat Islam bahwa agama ini adalah agama yang sulit, beban yang berat agar kita jauh dari agama. Menggambarkan agama ini adalah penjara bagi orang-orang yang merdeka, mempersempit kelapangan seseorang dan mencegah dari keunggulan dan kemapanan serta juga kemajuan yang ada, agar kita tidak berpegang teguh dengan agama ini dengan sebenar-benarnya, menjauh daripadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah seseorang hamba apabila dia berakal, apabila dia adil, maka mereka akan faham bahwa agama ini jauh dari sifat-sifat yang disebutkan syaitan tersebut, jauh penggambaran apa yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Bahkan sebaliknya, agama Islam adalah agama adil, agama yang benar, agama yang mudah, penuh dengan kelapangan, serta agama yang unggul dan agama keselamatan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an, Islam adalah kenikmatan yang besar karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kenikmatan Islam, maka itu termasuk kenikmatan yang besar, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan agama ini: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, yakni pada hari Arafah, di mana tahun tersebut tahun meninggalnya Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Islam adalah agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat orang tersebut termasuk orang-orang yang rugi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapa saja yang beragama selain dengan agama ini, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan, maka tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Begitu juga siapa saja yang menganggap bahwasanya agama selain dari agama Islam itu sama saja, dikatakan benar juga, maka dia telah kafir karena telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Islam yang dibawa Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah mengatur, sudah menjelaskan urusan-urusan, baik urusan tersebut besar ataupun kecil, terkait dengan sesuatu yang besar, terkait dengan tauhidullah azza wajal, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga urusan-urusan yang sederhana terkait dengan urusan buang hajat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua itu telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Adapun urusan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelaskan, seorang muslim jika ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus terpenuhi dua syarat. Dua syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait ibadah seseorang apabila ingin diterima. Yang pertama tentunya adalah al-ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadahnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia salat, dia puasa, dia berdoa, atau ibadah apapun yang itu bentuk ibadah, maka dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan umat manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, ikhlas, mengikhlaskan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kepada makhluk, dia tidak bertawakal, dia tidak bersandar kepada makhluk, kepada jimat atau kepada kuburan. Dia tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu syarat yang pertama, mengikhlaskan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Kemudian syarat amal ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik sunnah tersebut terkait dengan sabda beliau atau tindakan beliau atau pembenaran beliau, ikrar beliau terhadap tindakan-tindakan para sahabat, maka ini juga mencakup sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semua harus membimbing dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ibadah kita harus sesuai dengan sunnah beliau. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengancam dalam hadisnya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan dia tertolak, yakni terkait dengan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah dua syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan syarat yang kedua ini, jikalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai nabiku, jikalau kalian cinta kepada Allah, yakni umat Islam cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Itulah balasan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini adalah dua syarat, al-ikhlas dan mutaba'ah, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW agar amal ibadah kita di dalam Islam ini diterima. Adapun orang kafir, tidaklah diterima amal ibadah mereka, melainkan mereka harus masuk Islam dulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami datangkan amal-amalan mereka di hari kiamat nanti, faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Kaum muslimin, sia-sia amalan tersebut. Itu dua syarat agar amal ibadah kita diterima. Adapun para ulama menyebutkan agar ibadah kita semakin sempurna, syarat sempurnanya ibadah, maka ditambah pembahasan lain, yaitu yang pertama adalah bersegera mengerjakan kebaikan tersebut, kemudian yang kedua mengerjakannya dengan sekuat tenaga kita. Karena Nabi SAW menyebutkan, "Al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif." Seorang mukmin yang kuat dalam keimanannya itu lebih baik daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa yang aku datangkan kepada kalian dengan kekuatan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu dua syarat di mana ibadah kita semakin sempurna, semakin Allah Subhanahu wa taala cintai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syarat-syarat ibadah tersebut hendaknya kita fahami, kita pegangi, kita amalkan sehingga kita tidak menyesal nantinya di hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kita sampai tertipu dengan alasan orang-orang yang melegalkan keburukan-keburukan mereka. Alasannya adalah karena ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, sesuatu yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kita, adat istiadat yang telah tradisi yang sudah dijalani oleh nenek moyang kita.
maka ini bukan alasan untuk membenarkan keburukan mereka. Jangan kita tertipu dengan alasan-alasan tersebut. Dikarenakan alasan ini sama halnya dengan alasan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tatkala melegalkan kesyirikannya, mereka beralasan ini adalah agama nenek moyang kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Demikianlah kami utus dari sebelummu sebuah rasul, sebuah nadhir, pemberi peringatan, melainkan illa qala mutrafuha, pembesar-pembesar pada umat tersebut, pembesar-pembesar pada kaum tersebut, orang-orang yang berkehidupan mewah pada kaum tersebut berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, pendahulu-pendahulu kami di atas sebuah agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti apa yang datang kepada mereka, apa yang datang dari mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sama halnya dengan orang-orang musyrik, melegalkan keburukan yang dilakukan beralasan ini tradisi nenek moyang kita. Atau jangan kita tertipu terhadap banyaknya pengikut keburukan. Ini juga bukan alasan untuk melegalkan keburukan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau kita mentaati kebanyakan umat manusia di muka bumi ini, sungguh mereka akan menyesatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, jikalau engkau taat kepada kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan timbangan banyaknya orang yang melakukan itu halnya adalah sesuatu yang benar. Bukan timbangan hal tersebut adalah kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan sesuatu yang sedikit itu terpuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ini pujian bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bersyukur, dan itu jumlahnya sedikit. Begitu juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali dalam keadaan asing pula, maka bergembiralah, tuba dikatakan oleh para ulama, maka mereka akan mendapatkan tuba, pohon di dalam surga bagi orang-orang yang asing. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi patokan kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dia ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau mau ditambah sempurna, dia harus bersegera dalam melakukan kebaikan dan juga dia bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana li ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.